Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para juri, para hadirin, saudara-saudariku yang seiman dan dirahmati oleh Allah. Tema kita hari ini adalah revitalisasi masjid untuk menghidupkan kembali fungsi sosial, edukatif, dan ekonomis. Saudaraku, tahukah kita bahwa masjid bukan hanya tempat sholat, tapi peradaban Islam? Di zaman Rasulullah SAW, masjid berfungsi sebagai tempat pendidikan, pelayanan sosial, hingga pusat pengambilan keputusan. Lihatlah Masjid Nabawi. Di sana orang-orang belajar agama. Musyawarah berlangsung hingga sahabat miskin kita Al-Sufah tinggal dan dinafkahi di masjid. Masjid adalah jantung umat. Namun hari ini banyak masjid yang hanya ramai pada saat sholat Jumat. Di luar itu sepi. Maka kita perlu revitalisasi, menghidupkan kembali fungsi-fungsi masjid yang pernah berjaya. Fungsi sosial, masjid sebagai pelayan umat. Masjid bisa menjadi tempat konsultasi keluarga, bimbingan keagamaan, posko bantuan sosial saat bencana, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang artinya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, fungsi edukatif. Masjid sebagai lembaga pendidikan. Revitalisasi masjid berarti mengaktifkan kembali majelis ilmu. Mari hidupkan TPA untuk anak-anak, kajian rutin untuk remaja dan orang tua, pelatihan keterampilan Islami seperti fikih, muamalah, tahsin, parenting Islami, dan lainnya. Masjid bukan hanya tempat untuk hafalan Al-Quran, tapi sebagai penumbuh adab dan karakter, seperti sabda Rasulullah SAW. Khairukum min ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, fungsi ekonomis. Masjid sebagai kekuatan finansial umat. Masjid bisa menjadi penggerak ekonomi keumatan. Caranya, mengelola koperasi syariah, memberdayakan mustahik menjadi musaki, bukan terus-menerus menjadi penerima zakat. Bayangkan jika setiap masjid membina 10 pedagang kecil, berapa banyak keluarga yang bangkit? Saudaraku, revitalisasi masjid bukan tugas pengurus DKM saja, tapi tugas kita semua. Maka, mari jadian dari bagian kebangkitan ini. Mulai dari rutin hadir ke masjid, aktif dalam kegiatan masjid,
berdonasi untuk program-program seperti sosial, pendidikan, dan ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang memakmurkan masjid, bukan sekedar pengunjung sesaat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Wallahu a'lam bishawab. Aku tutup dengan doa ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum